Mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu hadirin peserta fokus grup diskusi pencegahan perkawinan usia anak tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kota Padang mengadakan acara fokus grup diskusi pencegahan perkawinan usia anak di hotel. Yang diharapkan pertama tersosialisasi informasi dan peraturan tentang pernikahan anak di bawah umur, sehingga ada persepsi pemahaman yang sama. Misalnya pernikahan di bawah umur itu kan ada dampak terhadap kualitas generasi, kualitas keluarga. Nah, dengan tersosialisasi persepsi yang sama, pengetahuan yang sama, teridentifikasi juga masalah-masalah yang ada. Misalnya nikah di bawah umur, ternyata nggak ada surat-surat, ya kan? Tak ada surat-surat, nanti nikah punya anak punya problem lagi, misalnya data capil. Kadang-kadang sudah mau masuk sekolah anaknya baru tahu kalau nikahnya. Ini kan problem-problem, maka kita harus antisipasi. Nah, makanya output dari acara ini nanti ada rekomendasi. Rekomendasi itu bisa bersifat regulasi, aturan. Apakah kita akan membuat peraturan wali kota, perda atau apa? Ini kan berkumpul banyak organisasi, punya informasi, punya best practice, contoh yang baik di berbagai tempat. Kita kolaborasi, ada rekomendasi itu kita tindak lanjuti. Yang kedua, ini wujud silaturahim supaya tersambung berbagai unsur. Jadi kalau ada problem tentang ini, kita udah terkoneksi di sini. Nah, gitu kan? Itu penting karena kan ini persoalan bersama. Ya. Yang ketiga, persoalan ini tidak bisa selesai oleh satu pihak, tapi oleh berbagai elemen. Maka ini salah satu tahap ya untuk menyolidkan kerjasama lintas sektor tersebut dalam kerangka spesifik sesuai tema agar perkawinan usia anak ini bisa ditekan. Fokus grup diskusi pencegahan perkawinan usia anak berlangsung alot karena dihadiri dari unsur-unsur terkait dari KUA Sekota Padang, dari beberapa LSM, termasuk juga forum anak, hadir juga dari Ketua MUI dan organisasi-organisasi yang senantiasa melindungi anak. Dari diskusi tersebut terungkap beberapa hal, termasuk juga pernikahan yang terjadi di Kota Padang. Sambutan Wali Kota Padang secara tertulis dibacakan oleh panitia bahwasanya Wali Kota Padang konsen dan peduli kepada perkawinan usia anak yang ada di Kota Padang, karena Padang akan menjadi kota layak anak dan predikat ini juga sudah terima beberapa periode yang lalu. Narasumber yang dihadirkan pada fokus grup diskusi tersebut, yang pertama dari Dr. Sari Ramadhani dari Kepala Puskesmas Lubukbuaya, yang kedua Ibu Dr. Aziza Meria SOCI MAG dari Akademisi Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Kemudian pada sesi berikutnya juga dihadiri oleh narasumber dari Lembaga Sosial Masyarakat Forum Anak Dunia. Dari ketiga narasumber tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan usia anak sangat berdampak kepada reproduksi, terutama kesehatan. Yang kedua dari sisi agama yang ditinjau oleh Ibu Dr. Aziza Meria, bahwasanya perkawinan
sesungguhnya untuk mendapatkan manfaat. Tapi kalau perkawinan itu juga dilangsungkan dan mendatangkan mudarat, perlu kajian-kajian tentang duduk perkara hukum boleh atau tidaknya perkawinan di usia dini tersebut. Namun pada prinsipnya Ibu Dr. Aziza tetap mengemukakan bahwa hal ini perlu menjadi kajian dari semua pihak tentang manfaat dan mudarat untuk mengantisipasi agar tidak terjadi dampak negatif dari perkawinan usia anak tersebut. Setelah narasumber memberikan materi, maka setelah sholat zuhur dilangsungkan dengan fokus grup diskusi yang membahas apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi. Dari kajian yang dibagi dari 3 kelompok, yang pertama dari Forum Anak Kota Padang dan Lembaga Sosial yang Peduli Anak, yang kedua dari lembaga swadaya masyarakat seperti panti asuhan, yang juga dari dinas instansi lalu dia mengajukan permodekan ke Kementerian Agama karena di bawah umur kita akan tolak pernikahannya, pendaftaran pernikahannya, lalu dia akan pergi pengadilan dispensasi. Pernikahan yang dicatatkan di kantor Sanagama di Kota Padang dan di seluruh Indonesia itu telah melalui sidang dispensasi daripada pengadilan agama. Namun bagi pernikahan-pernikahan yang tidak tercatat di luar balai nikah, inilah yang menjadi problem sesungguhnya, bahwa pernikahan itu dilakukan oleh pihak keluarga dan di luar pengawasan daripada kantor Sanagama. Makanya menurut Ramlan yang pada waktu itu ditunjuk sebagai salah satu juru bicara dari kelompok mewakili dinas instansi, dia mengungkapkan bahwa proses pernikahan yang terjadi di Kota Padang itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, pernikahan anak, usia anak itu kalau betul-betul harus dilakukan belum mendapatkan izin atau dispensasi dari pengadilan. Yang kedua yang susahnya adalah beberapa perkawinan itu tidak tercatat di kantor KUA alias tidak memiliki buku nikah. Maka proses inilah nanti akan menjadi problem terutama bagi pihak medis untuk melakukan penanganan klinis ya. Mungkin saja mereka tidak memiliki kartu Indonesia Sehat atau tidak memiliki BPJS, karena untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan BPJS itu diawali oleh buku nikah. Di samping itu Dinas Pendidikan juga kewalahan sesungguhnya untuk memberikan data induk siswa, karena data induk siswa itu diawali juga dari akta kelahiran, dan akta kelahiran itu baru bisa dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Catatan Sipil apabila telah memiliki legalitas pernikahan. Dan menurut Ramlan, sesungguhnya di Indonesia ini sudah ada pembaharuan batasan umur perkawinan tentang dari Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan, batas umur 16 bagi wanita dan 19 bagi pria. Hari ini sudah keluar Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Mudah-mudahan fokus grup diskusi pencegahan perkawinan usia anak bisa menjadi perhatian bagi semua pihak yang berada di Kota Padang, karena efek yang ditimbulkan dengan pernikahan usia anak itu luar biasa. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tapi juga menyangkut masalah ekonomi dan ketahanan keluarga di Kota Padang.
Dari Padang, Sumatera Barat, Laju Indonesia TV melaporkan untuk Indonesia.